Dua kendaraan dinas berplat nomor merah terekam warga terobos jalur khusus Transjakarta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aksi tak terpuji itu tuai kecaman warganet. Dua kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa hari lalu Jakarta dilanda kemacetan panjang hingga viral di media sosial. Kemacetan mencapai 20 km terjadi di sepanjang jalan arah Grogol, Semanggi hingga Cawang. Penumpang Transjakarta terpaksa turun dan berjalan kaki agar tak terjebak macet. Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di Jalan Protokol Jakarta pada Rabu malam. Salah satunya di perempatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan arah Grogol, Jakarta Barat menuju Cawang, Jakarta Timur. Bahkan kemacetan di Grogol tercatat sepanjang 20 km. Warga mengeluhkan kemacetan terjadi dari 1 hingga 3 jam di Jalan Semanggi menuju Selipi. Pintu masuk tol itu ditutup karena lagi perbaikan. Ditutup. Pejompongan tutup, sama Semanggi juga ditutup. Satu lagi depan BPJS Ketenagakerjaan ditutup juga. Jadi ada pintunya itu satu aja yang di Tegalparang. Jadi semua masuk ke sana semuanya. Nah yang paling parahnya lagi dari Tegalparang ke sini juga ditutup juga. Jadi dua arah mampet gitu. Saya biasa itu dari rumah ke kerjaan itu paling enggak 15 menit. Tadi itu hampir 2 jam. Hampir 2 jam muter-muter. Kemacetan terjadi akibat ditutupnya sejumlah gerbang tol pasca aksi akhir Agustus 2025 lalu. Atas kemacetan yang membuat horor warga Jakarta, Pemprov pun mengantisipasinya dengan perbaikan gerbang tol dilakukan saat hari libur atau ketika aktivitas berkendara masyarakat sedang lengang. Di Semanggi, kemacetan kemarin disebabkan oleh pintu Semanggi 1, 2 yang dilakukan perbaikan karena ekses dari demo-demo kemarin yang mengalami kebakaran dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara bersamaan. Jadi tadi saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan untuk mengkoordinasikan jangan lagi dilakukan ketika jam banyak masyarakat sedang bertransportasi, berangkat pulang kerja, kemarin kan pulang kerja. Kalau mau melakukan ya hari libur lah gitu ya. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian dan jasa marga akan memperbaiki gerbang tol secara bergantian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Arus lalu lintas padat merayap di gerbang tol Semanggi 1. Namun arus lalu lintas ini tidak separah seperti 3 hari lalu saat gerbang tol dalam kota ditutup karena perbaikan. Memasuki akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan Semanggi, tepatnya di gerbang tol Semanggi 1 padat merayap. Namun, kemacetan ini tidak separah seperti 3 hari yang lalu. Setelah sempat ditutup karena perbaikan, kini gerbang tol Semanggi 1 dibuka secara sebagian. Terlihat polisi berjaga di depan gerbang tol Semanggi 1 untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas jelang akhir pekan. Warga tetap diminta berhati-hati selama diperbaikinya sejumlah gerbang tol dalam kota hingga Oktober mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Selamat malam. Ismalia, bagaimana situasi arus lalu lintas malam hari ini di sana?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Kalau ditanya bagaimana situasi di tempat kami melaporkan, tepatnya di depan gerbang tol Semanggi 1, saat ini situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Sedari tadi sore memang kami pantau untuk di tempat kami melaporkan arus lalu lintas terpantau lancar. Davi, tidak terjadi penumpukan di depan gerbang tol Semanggi 1 dan tidak terjadi kemacetan panjang seperti beberapa hari yang lalu. Dan juga ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Davi, ada beberapa anggota kepolisian yang saat ini terus mengawasi arus lalu lintas di tempat kami melaporkan. Dan bisa dilihat juga untuk kendaraan yang masuk ke gerbang tol Semanggi 1 saat ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi penumpukan. Karena yang kita tahu memang beberapa hari yang lalu terjadi kemacetan di ibu kota Jakarta dikarenakan beberapa atau sejumlah gerbang tol dalam kota di Jakarta ini ditutup dikarenakan perbaikan. Dan memang untuk tadi siang ini gerbang tol di Semanggi 1 dibuka hanya satu saja yang berfungsi, namun saat ini sudah 2 gerbang tol yang berfungsi dan bisa melayani para pengguna jalan yang akan memasuki gerbang tol Semanggi 1, Davi. Dan ada sejumlah beberapa gerbang tol seperti gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, Senayan, Kuningan, Selipi 1, Selipi 2 ini juga dibuka secara parsial dikarenakan memang kemarin ada perbaikan atau sedang dilakukan perbaikan pasca kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus beberapa waktu lalu. Dan untuk gerbang tol Pejompongan ini sebagai informasi saja, ini masih ditutup sampai awal Oktober. Dan jika para pengguna jalan yang hendak melewati gerbang tol dalam kota ini bisa dicek atau bisa dilihat di laman Jasa Marga untuk bisa melihat jadwal parsial gerbang tol dalam kota dibuka, sehingga nanti para pengguna jalan bisa mencari jalan alternatif jika memang gerbang tol yang mereka tuju ditutup. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari gerbang tol Semanggi 1, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, diaspora Indonesia di Belanda sambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan kepala negara ke Belanda untuk melakukan pertemuan bilateral dalam rangka memperkuat dan memperluas sejumlah bidang kerjasama. Sejumlah diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Belanda. Diaspora Indonesia di Belanda merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Kedatangan kepala negara ini menjadi momentum penting bagi diaspora Indonesia di Belanda. Sebab dalam penyambutan, Presiden Prabowo sempat melakukan diskusi singkat dengan sejumlah diaspora Indonesia. Buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Hari yang bersenang ini. Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dalam sejumlah bidang. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo puji pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu yang lalu. Jokowi menyoroti sikap tegas Presiden Prabowo Subianto perihal kemerdekaan Palestina. Jokowi juga memuji pidato Presiden Prabowo menyampaikan pesan yang bagus, tegas, berani, dan jelas. Selain itu, Jokowi pun menirukan Presiden Prabowo dengan menggebrak meja saat pidato di Sidang Umum PBB. Sangat bagus. Ya, sangat bagus. Sangat bagus pesan yang beliau sampaikan. Bapak Presiden menyampaikan sebuah pesan yang tegas, pesan yang berani, pesan yang jelas. Saya kira sangat bagus. Utamanya yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Ditambah dengan